Saat ini kami akan menjelaskan materi tentang dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19. Tapi sebelum itu kita melihat dulu tujuan dari DKPJS itu sendiri. Tujuan dari DKPJS ini terdiri dari dua tujuan. Yang pertama, memberi pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada seluruh masyarakat. Dan yang kedua, diharapkan pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 dapat menerima promosi, pencegahan, dan pemulihan kesehatan jiwa dan psikososial. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan mengenai apa itu DKJPS. Jadi, DKJPS itu istilah secara global atau dukungan kesehatan jiwa dan psikososial atau Mental Health Psychosocial Support, digunakan dalam panduan Interagency Standing Committee atau IASC dalam situasi kedaruratan, yang berarti dukungan jenis apapun, baik dari luar maupun dari lokal, yang bertujuan melindungi atau meningkatkan kesejahteraan psikologis atau mencegah serta menangani kondisi kesehatan jiwa dan psikososial. DKJPS sendiri dipakai oleh berbagai pihak untuk merespon kondisi kedaruratan maupun bencana. Salah satu contoh yaitu dalam pandemi COVID-19. Kemudian dari IASC sendiri mengeluarkan piramida intervensi dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Yang pertama yaitu pertimbangan sosial dalam layanan dan keamanan dasar. Contohnya, advokasi layanan dasar yang aman dapat diterima di masyarakat dan melindungi harga diri. Kemudian, ada memperkuat dukungan masyarakat dan keluarga. Contohnya, mengaktifasi hubungan sosial. Yang ketiga, dukungan non-spesialis terfokus atau dari orang ke orang. Contohnya, layanan kesehatan jiwa dasar oleh dokter layanan kesehatan primer, dukungan emosional oleh kader kesehatan. Dan yang terakhir, ada layanan spesialis. Contohnya, yaitu layanan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh spesialis kesehatan jiwa, yaitu antara lain perawat kesehatan jiwa, psikolog, dan psikiater atau lain-lain. Lanjut, sekarang kita masuk dalam apa dan siapa itu PDP atau pasien dalam pengawasan. PDP adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang memiliki demam lebih dari 38 derajat Celcius atau sama dengan dari 38 derajat Celcius dan juga yang memiliki riwayat demam disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan, hingga pneumonia berat. Juga tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pencegahan secara fisik. Yang pertama, pasien ditempatkan di ruangan tersendiri. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, alat kepentingan pribadi dipisahkan dari anggota keluarga lain. Yang keempat, puskesmas dapat memantau PDP. Yang kelima, hal ini sesuai dengan pedoman COVID-19. Yang kedua, pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial. Pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial dapat dilakukan dengan melaksanakan tindakan untuk orang sehat, OTG, dan ODP. Dan bila tidak ada perbaikan, dapat berkonsultasi dengan tim kesehatan jiwa. Psikiatri. Konseling psikiatri selama masa pandemi COVID-19 dilakukan secara daring, baik melalui media sosial, PDSKJI, atau yang biasa dikenal dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Keperawatan Jiwa Indonesia, dan bisa juga diakses melalui aplikasi. Aplikasi yang pertama yaitu aplikasi Sehatpedia, dan aplikasi yang kedua yaitu aplikasi sejenis lainnya.
Baiklah, kita masuk pada asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan di fasilitas pelayanan keperawatan dilakukan berdasarkan diagnosis keperawatan yang ditetapkan berdasarkan pengkajian kondisi kesehatan pasien dan tindakan keperawatan ditujukan kepada pasien dan keluarganya, disertai kolaborasi dengan tim kesehatan jiwa yang lain. Sekarang kita masuk dalam layanan psikolog. Layanan psikolog dalam masa tanggap darurat COVID-19 pada PDP dapat dilakukan oleh psikolog, psikolog klinis, sarjana psikolog, asisten psikolog, dan praktisi psikologi sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing. Tindakan karantina di rumah dan layanan sosial lainnya. Pada poin layanan pendamping pekerja sosial, pelayanan pekerja sosial terhadap ODP diberikan baik bagi ODP itu sendiri, juga terhadap keluarga dan sistem sosial lainnya yang penting bagi ODP. Pekerja sosial harus memperhatikan aspek biopsikologi sosial spiritual dari ODP dan keluarganya. Fokus layanan pekerja sosial ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan atau risiko ODP dan keluarganya, mengidentifikasi sistem sumber penting yang terkait dalam pemenuhan kebutuhan, serta membantu memfasilitasi ODP dan keluarga kepada semua sistem sumber yang dibutuhkan dalam situasi ini. Kita masuk pada tindakan isolasi di rumah sakit. Yang pertama ada aspek fisik, mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan di rumah sakit. Sedangkan yang kedua ada pencegahan dan pemulihan masalah kesehatan jiwa dan psikososial. Pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial dapat dilakukan dengan melaksanakan tindakan untuk orang sehat, OTG, dan ODP. Dan bila tidak ada perbaikan, dapat berkonsultasi dengan kesehatan jiwa. Dokter penanggung jawab pelayanan pasien, DPJP, dan tim PPA atau profesional pemberi asuhan, asuhan medik, asuhan keperawatan, asuhan farmasi, asuhan gizi, diberikan pembekalan pelayanan kesehatan jiwa dan psikososial dengan menggunakan buku pedoman ini. Kami akan memberikan pesan-pesan untuk menghadapi stres selama wabah COVID-19. Yang pertama, jika merasa sedih, tertekan, khawatir, bingung, takut, atau marah adalah hal yang normal selama krisis terjadi. Jadi disarankan konsultasi atau bicarakan dengan orang yang Anda percayai atau orang terdekat. Yang kedua, saat karantina, jaga pola hidup sehat dengan cara konsumsi makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan olahraga sesuai toleransi. Dan tetap menjaga hubungan sosial dengan keluarga dengan cara telepon ataupun media sosial. Yang ketiga, jika Anda merasa tidak sanggup, hubungilah tenaga kesehatan, tenaga sosial, petugas serupa, atau yang Anda percayai di komunitas Anda, contohnya tokoh agama. Kemudian yang keempat, dapatkan fakta yang tepat mengenai COVID-19, contohnya melalui WHO atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan kurangi atau hindari menerima atau mendengar berita-berita yang hanya meresahkan. Demikian pesan-pesan dari kami.